Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung, atau Anda yang telah ikut serta selalu ya dalam berpartisipasi ya untuk bagaimana channel ini bisa berkembang, bisa memberikan edukasi, semangat, tentunya hal-hal yang positif lainnya ya buat teman-teman semuanya yang terutama saat ini yang sedang sibuk-sibuknya ya menghadapi teroran, intimidasi, bunga yang besar, denda yang besar dari pinjaman online. Semoga saja dengan Anda hadir di Solusi Utang selalu mendapatkan ide-ide kreatif dan mengembalikan kembali mental Anda yang telah hilang dari dahulunya ya. Dan hari ini judul video yang mau kita bahas adalah pemalsuan data adalah sumber kekuatan pinjol di 2022 ya. Karena permainan demi permainan yang seperti ini, saya banyak banget menemukan laporan dari teman-teman beberapa minggu ini, umumnya tentang pemalsuan demi pemalsuan data yang selalu dilontarkan oleh debt collector pinjol legal. Dan apa ini sebenarnya, dan begitu juga nanti kita akan bahas bagaimana juga dengan Anda yang telah menggunakan jasa-jasa dari. Saya doakan Anda yang sudah mendukung atau Anda yang selalu mensupport channel ini, saya doakan segera masalahnya cepat selesai dan rezekinya juga bertambah, pokoknya semuanya lah ya. Oke, jadi pemalsuan data adalah sumber kekuatan pinjol 2022. Kenapa hal ini sering terjadi? Mungkin dari teman-teman semuanya pernah mendapatkan WA misalnya, hari ini kami akan lakukan pengecekan data ya, dan kami akan mensinkronkan, mengecek atau menyamakan tentang keaslian data Anda. Kalau misalnya kami temukan ada pemalsuan atau indikasi-indikasi lain ya, kami akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Takut nggak menerima hal seperti itu ya? Takut kan? Kenapa debt collector selalu melontarkan itu dan pinjol pun juga mengizinkan hal itu untuk diucapkan kepada debitur? Ya, karena itulah satu-satunya cara pengancaman yang sejauh ini selalu berhasil mendapatkan satu tagihan. Ya, ketika orang-orang mendapatkan ancaman seperti itu, orang-orang serba ketakutan, serba cemas. Ya, kenapa tidak dia membaca konsep-konsep hukum loh ya, mau diproses ke pidana lah, proses ke perdata, pengecekan keaslian data. Pertanyaan besar nggak bagi Anda, kenapa baru hari ini dicek data sementara dananya sudah cair, dana pun sudah habis ya? Ini kita bermain dengan logika nih, kita bermain dengan logika. Kenapa ya? Apa hubungannya pengecekan data sekarang dengan dana yang sudah dikirim sebelumnya ya? Kalau saya nih ya, saya mau logikakan. Kalau dana sudah cair ke rekening si debitur, berarti data-data si debitur telah valid. Ya. Kalau hari ini dilakukan pengecekan data, si debitur pun nggak perlu khawatir. Ya. Kenapa nggak perlu khawatir? Data yang Anda berikan semua adalah data real. Ya. Lain hal kalau Anda menggunakan jasa joki yang semuanya serba disetting. Ini baru bahaya nih. Ya, tapi kalau data Anda real, kita bermain dengan logika. Data kita real. Mereka mau ngecek 1000 kali pun, mau ngecek 100.000 kali pun, data kita tetap itu. Cuman itulah KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diakui bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Ya. Sekarang pihak debt collector atau pinjol ingin mengecek keaslian data itu, silakan. Ya. Itu banyak banget teman-teman yang ini. Bang, bagaimana ini, Bang? Ini mereka baru periksa data, Bang. Apakah saya akan diproses ke jalur hukum, Bang? Bukan seperti itu cara memperhitungkan logika kita. Kenapa setelah dana cair baru data kita dicek? Kenapa nggak sejak awal? Tapi mereka melakukan pengecekan pun sekarang, data kita memang fakta real yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Terus kenapa mereka selalu melontarkan ancaman ini? Berarti mereka hanya mencoba menguasai diri Anda dengan pola-pola yang seperti ini. Karena si DC itu selalu berhasil, saya bilangin, selalu berhasil. Ketika dia sudah berbicara dengan bahasa hukum, Anda kami proses dengan pasal 372, 378.
Orang-orang takut. Ketika orang-orang takut, orang-orang tanpa pikir panjang gali lubang di aplikasi lain. Orang-orang tanpa pikir panjang cari pinjaman dan talangan dana di tempat lain. Dan inilah sebenarnya yang menimbulkan kenapa ancaman itu masih bertahan sampai detik ini. Karena bisa disebut itu adalah ancaman pamungkas atau jurus pamungkas dari debt collector. Dia selalu berhasil loh. Makanya saya selalu bilang, dulu saya bikin video, ketika Anda mendapatkan ancaman, ketika Anda dicaci maki, tolong jangan dibayar. Ya. Dan inilah alasan saya sebenarnya. Kenapa kita tidak boleh membayar ketika kita diancam? Karena ancaman ini akan dibawa kepada orang berikutnya. Orang berikutnya juga diancam dengan hal yang sama. Contoh, DC mengancam hari ini dengan debetur 1. Dan dia berhasil mendapatkan tagihan. Debetur 2 akan dilakukan juga dengan hal yang sama. Debetur 3 juga seperti, debetur 4 juga seperti. Jadi berentet. Jadi sistemnya berantai. Karena dia berhasil di satu ancaman ini. Tapi kalau dia tidak berhasil, misalnya dia telah menekan orang, telah mengancam orang, tapi tidak mendapatkan tagihan, saya yakin debt collector berhenti seketika itu juga menggunakan ancaman itu. Ya, teman-teman mungkin selama ini penasaran ya, kenapa ancaman ini selalu dipakai oleh debt collector? Kenapa nuansa-nuansa hukum? Kenapa selalu didatangi ke rumah? Karena Anda ketakutan, Anda sendiri sebenarnya yang mengabadikan ancaman ini. Ya, betapa banyak orang di luar sana yang takut DC datang ke rumah. Itu sebatas ucapan aja. DC ngucapin, kami akan datang ke sana. Anda persiapkan dana. Orang-orang bilang, kan sudah kami bilang, kami nggak ada duit. Berarti menandakan bahwa Anda takut. Ya. Ketika ada DC yang siapkan dananya, kami akan jemput. Oke, saya akan siapkan. Anda jemput ke alamat saya sesuai dengan KTP yang tertera. Saya tunggu. Kayak gitu kita membantah hal itu. Ya, dengan seperti itu DC pun berpikir, loh kok orang ini nggak takut sama sekali. Dan disitulah bermainnya logika. Ya, dan di sini mental Anda sebenarnya yang dikejar oleh debt collector itu. Ketika dia melontarkan satu ucapan, kami datang ke rumah, Anda bilang, ya Anda mau datang pun ke sini, saya nggak ada uang. Hal ini nggak perlu Anda ungkapin. Ya, mau Anda ada uang, mau nggak ada uang, yang menjadi pernyataan mereka adalah kami akan datang ke sana. Ya. Siapkan uangnya. Anda sampai, iya oke saya akan siapkan uangnya. Berapapun adanya saya akan siapkan. Anda datang. Nggak mungkin 1.000 perak Anda nggak pegang uang. Kan mereka minta siapkan uangnya. Ya sudah. Belum tentu mereka akan datang, tapi versi Anda meramalkan bahwa mereka telah ada di hadapan Anda. Ini kesalahan si debetur. Ya. Makanya kalau Anda sekarang komplain, Bang, kenapa si debt collector selalu mencaci maki kami, Bang? Kenapa debt collector itu selalu mengancam dengan nuansa hukum? Anda yang mengajarkan ini sebenarnya. Ya. Kenapa kok bisa kami? Iya, ketika diancam dengan bahasa hukum, Anda sibuk mencari pinjaman. Ya. Habis itu Anda bayarkan meskipun itu perpanjang ataupun mencicil. Ya. Berarti si DC mengancam berhasil. DC mengeluarkan bahasa hukum, Anda memperpanjang, berarti berhasil. Dan besoknya DC melakukan hal yang sama kepada orang berikutnya. Ya. Kayak mana hal ini mau berhenti? Kayak mana mata rantainya itu mau terputus? Sementara si debt collector selalu berhasil, apalagi kalau sudah mengatakan kami akan datang ke rumah Anda. Nanti malam Anda sibuk bertanya kepada saya, Bang, DC di daerah sini ada nggak Bang? Bang, DC di daerah sini ada nggak Bang? Bang, DC aplikasi ini ada di sini nggak Bang? Karena apa? Karena dia sudah diancam oleh debt collector tadi siang. Makanya malam hari ketika saya live streaming, mereka bertanya, Bang, DC ada daerah sini nggak Bang? Ya, walaupun dia menyelimuti hal itu supaya tidak kelihatan takut, tapi saya tahu Anda bertanya seperti itu karena Anda sudah diancam. Ya, akan dikunjungi ke rumah. Itulah terbit bahasa seperti itu. Anda bertanya, Bang, oh aplikasi ini ada petugas lapangan nggak Bang? Ya, itu menandakan Anda sudah takut. Nah, dan itulah yang mau kita atasi di 2022 ini. Kenapa debt collector selalu menggunakan pemalsuan data? Ya, karena dia berhasil menekan orang-orang ketika orang dia membilangin, kami akan mengecek kelegalitas data Anda. Si debetur jawab, ya kan saya sudah bilang, saya belum ada uang, saya akan usahakan dulu. Nggak nyambung. Ya, pernyataan dengan jawaban nggak nyambung. Kalau dia bilang kami akan ngecek legalitas data Anda, silahkan. Dengan segala hormat silahkan. Ya, justru kalau Anda menemukan suatu pemalsuan,
saya juga akan komplain kepada Discapil. Karena KTP itu Discapil yang ngeluarin. Ya. Dia nggak perlu takut. Logika lawan logika, jangan logika lawan perasaan. Ini orang bermain dengan logika, kayak mana dia merumuskan seseorang itu supaya orang ini bisa membayar. Contoh, Anda seorang debitur, sulit banget untuk membayar. Dan si pinjol merumuskan Anda, kemana orang ini lari, kemana kejaran logika dia, kemana kejaran mainnya. Dimainkanlah dengan skenario, Anda sambut dengan perasaan, baper. Ya. Akhirnya apa? Menyendiri, sedih, merasa bersalah, tidak ada mental lagi, hilang rasa semangat. Akibat apa? Bermain dengan perasaan, bermain dengan logika. Pergunakan otak kita yang kepala kita tinggi, diberi tinggi untuk merespon semua persoalan, membagi kepada anggota tubuh kita. Pergunakan, tidak ada orang yang bodoh, hanya saja Anda tidak tahu menggunakannya. Cuman itu yang ada. Ya. Dan bagi saya buat kedepannya, jangan sampai Anda pupuk lagi ini, dan jangan sampai jadikan si DC berhasil menggunakan ancaman ini untuk menakut-nakuti Anda semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang lebih spesifik untuk konsultasi atau diskusi dengan saya, bergabung, ada tombol bergabung di bawah video ini. Anda lihat aja, Anda klik bergabung, nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WA. Di situ ada admin saya dan saya pun juga ada di situ. Ya, jadi sekian dulu.